Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi buat Sabira, Fatia, Uma, dan Aufa. Kita hari ini akan belajar gimana cara menggunakan AI untuk mendapatkan feedback untuk cerita kita, ya. Nah, jadi setelah kita nulis, tentu kita pengen dapat feedback terhadap tulisan kita. Bagian mana nih yang bagus gitu ya, apa yang ada yang kurang. Nah, pekerjaan ini nih sebenarnya namanya tugas dari editor, seorang yang membaca karya kita dan memberi saran perbaikan. Saran editor itu sebenarnya nggak harus selalu dikerjain, tapi karena biasanya mereka lebih berpengalaman, baca berbagai jenis tulisan, mereka akan memberikan evaluasi yang menyeluruh dan sudut pandang yang baik. Ya, tapi kalau misalnya ada yang kamu nggak setuju, kamu bisa bilang ke editor kalau, menurutku ini nggak begini, menurutku lebih baik begini gitu. Nah, kuncinya adalah kamu berpikiran terbuka, jadi mau menerima kritik, menerima saran, dan mau berdiskusi kalau misalnya ada yang kamu nggak setujui gitu ya. Supaya editor itu supaya ngerti maksud kamu apa. Kadang kan kita pengen apa menyampaikan sesuatu tapi mungkin kita nyampeinnya kurang bagus sehingga si editor itu nggak ngerti gitu. Jadi kita perlu diskusi sama dia. Misalnya, aku nulis cerita ini nih strukturnya gini soalnya aku ngikutin Passive the Cat atau apa gitu. Yang mana kalau si editornya nggak tahu mungkin dia akan bertanya-tanya. Nah, terus kita juga bisa meminta AI untuk mengevaluasi tulisan kita. Tapi perlu diingat bahwa penilaian AI itu masih bisa salah gitu ya. Karena ya yang seperti aku bilang di pertemuan sebelumnya, AI itu masih belum bisa memahami secara menyeluruh emosi gitu, nuansa dari tulisan fiksi itu dia masih kurang ini, masih kurang bisa memahaminya. Terutama untuk yang cerita yang panjang ya, untuk di novel gitu ya. Nah, yang lebih bagus tentu saja mendapat feedback dari editor ya manusia gitu ya. Tapi untuk keperluan self editing, jadi setelah nulis kita ngecek lagi tulisan kita, feedback dari AI itu akan membantu memperbaiki tulisan. Oke, untuk self editing tuh feedback dari AI itu untuk akan membantu kita memperbaiki tulisan sebelum dicek oleh editor gitu ya. Jadi walaupun ya kan tapi AI masih ada salahnya ya nggak apa-apa yang penting itu buat buat improve aja gitu. Karena saran-sarannya juga bagus yang dari AI. Oke, nah sebelumnya aku mau ngasih tahu tentang developmental editor. Jadi editor itu ada beberapa tipe atau beberapa jenis ya. Ada editor akuisisi, developmental, copy, line, dan proofreader. Editor akuisisi itu adalah orang yang mengecek karya kamu dan menilai apakah karya kamu itu layak diterbitkan oleh eh, penerbit tersebut gitu. Karena penerbit itu kan beda, masing-masing itu beda apa sih namanya? Visi misi, maksudnya Iya, iya visi. visi misi. Mungkin ada yang penerbit yang lebih ke dia maunya nerbitin buku anak gitu. Jadi begitu ada yang ngasih naskah dewasa, dia nolak. Bukan karena naskahnya jelek, tapi karena nggak sesuai dengan visinya si penerbit tersebut. Ya, itu akuisisi, mengkurasi karya. Terus ada editor developmental. Nah, ini adalah editor yang membantu penulis untuk mengembangkan konsep, struktur, dan isi tulisan secara makro. Maksudnya, dia nggak ngecek apakah ini salah eja, apakah ini kalimatnya kurang bagus, tapi dia ngecek secara keseluruhan gitu. Seperti apa sih cerita yang mau dikembangin sama si penulis ini? Dia ngecek konsepnya. Nah, beberapa aspek yang dia cek tuh ini. Contohnya karakter. Apakah karakternya unik gitu? Apakah konsisten? Mungkin tadinya si karakter ini dibilang pemarah. Tapi kok di bab kedua dia jadi penyabar gitu. Tugasnya si development editor itu untuk spot untuk mengenali ketidakkonsistenan karakter ini. Terus apakah si karakternya ini berkembang atau si karakternya ini relate apa enggak sih dengan pembacanya gitu.
Terus dia juga mengecek plot hole, terus keterhubungan, apakah ceritanya itu tersusun dengan baik gitu ya. Konflik dan klimaksnya gimana? Apakah konfliknya kuat? Apakah klimaksnya memuaskan gitu? Bisa aja kan konfliknya bagus, tapi endingnya tiba-tiba dia berhasil aja, nggak ada penjelasan apa-apa, taunya berhasil. Itu kan nggak memuaskan kan? Terus dia juga bisa ngecek struktur. Jadi dia ngecek pembagian babnya gimana nih? Apakah terlalu banyak? Mungkin babnya terlalu sedikit. Nah, bisa juga. Apakah logis penyusunannya? Apakah teratur? Dia juga bisa ngecek gaya bahasa. Dialognya gimana? Apakah sesuai atau bertele-tele? Deskripsinya gimana? Kurang atau enggak gitu ya? Kesesuaian gaya penulisan dengan target pembacanya gimana? Mungkin ini cerita anak tapi gaya penulisannya kayak untuk orang dewasa gitu. Jadi kan orang pembacanya kan nggak cocok gitu. Ini apa sih gitu nggak ngerti. Bahasanya kurang sederhana gitu. Terus dia juga ngecek tema dan pesan, apakah sudah jelas dan konsisten gitu. Dia juga bisa ngecek pacing dan tension. Pacing nih apa ya? Kecepatan, kecepatan adegan atau alur. Jadi ada cerita yang misalnya nih, kita lagi bikin cerita misteri, terus adegannya itu di sebuah rumah yang ada penjahatnya gitu. Nah itu kan mestinya adegannya cepat ya. Jadi maksudnya kita nggak usah bertele-tele menjelaskan apakah jendelanya itu bagus gitu. Terus apa bajunya itu warna apa gitu. Sebenarnya nggak terlalu butuh yang bertele-tele. Jadi di satu adegan eee, adegan aksi itu harus berlangsung dengan cepat gitu. Terus tension itu maksudnya eee, kanan atau misalnya nih yang tadi adegan aksi itu harus mendegangkan gitu. Jangan sampai nanti adegan asli, adegan aksi kok malah bikin ngantuk. Nah gitu ya. Jadi dia menyesuaikan dengan genre dan tujuan ceritanya nih apa gitu. Kalau genrenya eee, apa namanya, drama gitu ya, ya nggak apa-apa kalau dia emang pacing-nya lambat gitu. Tapi kalau genrenya aksi, ya jangan sampai bikin pembacanya ngantuk. Nah, dia juga bisa ngecek world building. Ini contohnya untuk yang cerita fantasi ya. Kan kayak misalnya di Harry Potter tuh apa misalnya kenapa si orang ini bisa terbang gitu. Ada penjelasannya. Nah, itu namanya world building. Terus penggunaan konvensi atau tropes. Tropes itu misalnya klise gitu ya. Kita pengennya cerita ini apa namanya? Dua tokoh ini dari musuh menjadi sahabat gitu. Nah, itu namanya tropes. Nah, ini bisa dicek oleh developmental editor. Nah, yang lain itu adalah copy editor, line editor, dan proofreader. Kalau proofreader itu orang yang ngebaca cerita kamu setelah semua ini beres, setelah semuanya jadi udah siap dipasarkan di apa masyarakat, dia ngecek apakah masih ada typo kayak gitu-gitu. Nah, kalau copy editor dia lebih kayak ngecek EYD gitu. Ini apa namanya? Ada typo terus misalnya ada EYD-nya yang salah, yang harusnya pakai kata imbuhan tapi dia nggak pakai gitu. Eee, yang harusnya apa? Kata baku dia pakai yang tidak baku kayak gitu. Kalau line editor itu dia lebih ke kalimat. Kalau copy itu lebih ke kata, per kata. Kalau line itu lebih per kalimat. Ini kalimatnya nih kayak sulit dimengerti. Coba dibikin ulang gitu kalimatnya, diganti kalimatnya. Nah, itu namanya line editor. Nah, untuk AI yang dia bisa edit secara baik itu adalah developmental editing yang tadi, secara garis besar tulisan. Kalau untuk typo, sebaiknya sih kamu ceknya dengan spell check di Word ya, karena akan overkill kalau misalnya kita pakai AI buat ngecek typo. Terus untuk tanda baca atau EYD juga ini AI belum bisa secara spesifik dia dia belum tahu nih EYD nih seperti apa gitu. Mungkin kalau yang umum-umum aja sih masih oke, tapi kalau yang lebih ke
aturan EYD yang berlaku di Indonesia tapi nggak berlaku di eh, apa di internasional gitu. Dia masih belum bisa. Jadi sebaiknya yang kita pakai ini untuk developmental editing. Nah, eh prompt untuk chatbot. Sebagian besar chatbot itu cuma punya memori sedikit. Jadi kamu nggak bisa masukin cerita yang terlalu panjang gitu ya. Untuk cerita yang pendek, maksimal 1.500 masih bisa. Tapi ya aku minta kamu nyiapin yang 1.000 kata aja supaya nggak terlalu panjang. Untuk cerita yang panjang, bisa, tapi kamu perlu pakai bot yang lebih canggih memorinya. Biasanya botnya berbayar. Yaitu si ChatGPT versi 4 atau Claude. Ini bisa, aku pernah masukin untuk novel aku yang berapa ratus halaman. Terus aku upload ke ini. Karena dulu masih free nih. Si Claude ini dulu masih free karena dia masih beta. Sekarang udah enggak. Cuman kalau kamu nanti pakai Poe, ininya, apa, chatnya, itu ada Claude versi instan 100K. Itu bisa tuh buat novel. Cuman memang nggak seakurat si Claude 2 ini. Nanti kamu bisa coba. Kamu coba dengan novel kamu ya. Terus prompt-nya apa? Nah, prompt-nya ini sebenarnya menyesuaikan apa yang ingin kita cek gitu. Tadi kan ada banyak tuh beberapa aspek yang bisa kita cek. Nah, tadi. Eh, eh, eh. Nah, ini misalnya kita mau ngecek karakternya, kita mau ngecek plotnya, apa-apa. Ini sebenarnya kita bisa persatuan ini bisa gitu. Tapi kalau misalnya secara garis besar aja, ya udah kita tulis aja. em, tolong cerita, eh, tolong periksa ceritaku sebagai developmental editor dan beri aku feedback dari semua aspek gitu. Bilang aja kayak gitu. Nanti dia akan memberikan beberapa aspek yang dia cek. Terus baca dan minta chat menjelaskan lebih lanjut untuk menjelaskan masukan yang kamu tidak mengerti. Jadi misalnya nanti dia ngasih ini nih, ngasih saran. Terus kamu bingung apa sih maksudnya? Nah, kamu bisa langsung nanya lagi ke si chatnya. Jelaskan lebih lanjut, kasih contoh untuk saran A, B, C gitu ya. Nanti nanti kita langsung coba. Oke, kita langsung praktek aja pakai cerita yang udah kamu tulis. Udah disiapin belum nih? Nah, nanti kita masukin ke si chat. Nah, ini chatbotnya bisa kamu pilih. Kalau yang untuk cerita yang pendek, yang chat GPT bisa. Kalau mau yang cerita yang panjang, kayak misalnya novel, kamu pakai ini, poe.com. Terus kamu pilih Claude Instant 100K, 100.000. Itu maksudnya 100.000 kata. Dia bisa handle novel, dia bisa. Oke, promptnya adalah gini, kita minta si chat berperan sebagai developmental editor yang berpengalaman. Analisa cerita berikut dan beri aku feedback dari berbagai sisi. Ini masukin ini. Oh, ini yang punya ini. Ini cerpen punya Asma. Aku akan masukin yang punya Asma. Nah, ini copy paste. Terus, oke, lanjut. Nah, di sini ada eh, cerita tentang Salma sebagai YouTuber cilik. Nah, dia ngasih ini feedback seperti ini. Pengembangan karakter. Karakternya dari yang penuh semangat sampai jadi inspirasi. Tapi ada ruang yang untuk memperdalam. Nah, ini adalah saran dari si chat. Misalnya, apa yang memotivasi Salma untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Di cerita itu nggak dijelaskan, cuman dijelaskan bahwa tiba-tiba si Salma pengen jadi YouTuber aja. Nah, ini adalah masukan dari si apa namanya si chat. Karena untuk apa namanya mendapatkan cerita yang bagus ya karakternya kalau bisa lebih dalam gitu. Terus ini plotnya cukup jelas, tapi mungkin bisa ditambahkan tantangan atau rintangan yang dihadapi. Emang yang ini sih ceritanya ini karena dia sangat singkat, dia plotnya cuman tantangannya adalah eh, handphonenya handphone jadul, jadinya sulit untuk
merekam apa video yang panjang gitu. Nah, itu hanya satu, makanya dia bilang coba ditambahkan tantangan yang lain. Terus kesimpulan, kesimpulannya emang udah memberikan pesan yang positif sih bahwa kita harus semangat dan kreatif. Tapi bisa juga ditambahkan kesimpulan lain yaitu gimana eh, pengaruh si Salma terhadap komunitasnya. Apakah dengan dia jadi YouTuber, dia bisa membuat teman-teman gitu menjadi terinspirasi atau apa gitu ya. Terus emosi dan hubungan emosional bisa diperdalam interaksi dengan teman-teman dan keluarganya si Salma gitu. Detail lokasi juga bisa lebih diperinci karena ini uh, cerpen ini cuma 400 kata, jadi emang singkat, padat gitu, nggak terlalu rinci. Nah, dia bisa ngasih tahu kalau oh ternyata kalau emang mau diperbaiki, coba dibikin lokasi dan settingnya yang lebih lebih jelas gitu ya. Oke, nah seperti itu. Kamu coba untuk cerita kamu sendiri ya. Ini aku udah tadi udah nyoba pakai cerita aku sendiri. Ini cerpen fiksi mini lah ya. Cuma 500 kata. Nah, terus ini ada ininya. Kamu copy di sini eh, hasil dari si chat ya. Oh iya, sebenarnya juga bukan cuman fiksi ya. Non fiksi juga bisa diminta dicek artikel atau mungkin apa ya, blog post gitu, eh esai bisa juga. Kita kasih tahu aja, tolong cek, kasih tahu jenis tulisannya, tolong cek blog post berikut dan berikan feedback gitu. Atau enggak, tolong cek esai berikut dan berikan feedback sebagai itu tadi developmental editor. Oke, ini berarti punya punya Fatia dulu. Jadi ceritanya tentang apa nih? Tentang Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Oke, ini cerpen ya. Jadi karakternya namanya Yasmin dan Amira. Oke. Nah, setelah ditanyain ke si ChatGPT, eh sarannya adalah karakterisasi. Oke, bisa ditambah deskripsi fisik atau psikologis. Oke. Alur sudah jelas, konflik mengerjakan tugas hingga mengambil teladan. Bisa ditambah konflik internal sebelum mendapat pencerahan. Nah, ini kalau kamu bingung, apaan sih konflik internal gitu ya? Kamu lanjutin aja tuh chatnya. Chat, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan konflik internal sebelum mendapat pencerahan. Tolong jelaskan saran kamu tentang konflik internal ini gitu. Berikan aku contoh sehingga dapat mudah dimengerti gitu. Nanti kamu lihat, oh ternyata si chat itu bisa lebih menjelaskan sarannya apa. Kadang dia tuh ngasih saran tuh yang umum gitu loh. Ya kita ngerti sih maksudnya apa, tapi kayak nggak kebayang contohnya apa gitu. Nah, kamu bisa minta berikan aku contoh yang jelas untuk saran kamu tentang alur gitu ya. Kamu cobain nanti ya. Terus bahasa yang mudah dipahami tapi belum menarik bisa ditambahkan ragam kalimat dan deskripsi indah. Oke. Ini juga kamu bisa minta contoh nih, ya. Tolong berikan aku contoh untuk saran kamu tentang bahasa. Apa nih ininya? Deskripsi indah yang seperti apa menurut dia, menurut si AI. Tapi itu eh, apa namanya? Saran dia belum tentu oke sih karena kadang deskripsi indahnya itu menurut dia indah tapi menurut kita kurang indah. Oke, terus deskripsi latar. Oke, bisa dijabarkan kondisi lingkungan sekolah maupun emosi karakter. Jadi ini nanti eh, kalau masih bingung, kamu bisa nanya, apa yang menurutmu belum memenuhi, apa saja yang belum memenuhi unsur 5W dan 1H ini? Berikan aku contoh gitu.
Terus tema sudah tepat, oke, good. Cerita belum mengandung kejutan, tapi masih rampung secara konsep. Bisa atur konflik semakin besar sebelum resolusi. Oke, ini bisa minta contoh juga. Eh, Tolong berikan aku contoh plot twist yang cocok untuk cerita ini, gitu. Atau berikan aku contoh konflik yang membesar sebelum cerita ini berakhir, gitu ya. Terus kesimpulan isi amanat sudah baik dalam menyatukan, oke, bisa ditambah penutup yang menginspirasi. Ya, mungkin kamu bisa nanya juga, apa penutup yang cocok untuk cerita ini, ya. Nah, jadi seperti itu, Fatia. Terus ini Fatia mau nanyain, gimana saran pengembangan alur cerita per bab untuk novel Muhammad Al-Fatihah? Oke. Di sini dijelaskan bab satu pengantar tokoh, mendapat tugas, malam sebelum pengumpulan panik. Oke, terus bab kedua dia nggak suka tugasnya. Si Almira ceritain kisah Muhammad Al-Fatih. Oke, Yasmin terkesan. Ini bagus karena udah per adegan ya. Ini nih ngasih ngasih saran ini udah per adegan. Ini pakai pakai chat GPT atau pakai apa, Fatia? Oke, Yasmin mencoba memperbaiki sikap, terus belajar lebih giat, menolong teman-teman. Oke, meningkat prestasinya, perwakilan, baik. Oke, good. Ini jadi dia udah ngasih saran alur untuk kalau ceritanya mau dikembangin. Mungkin tadinya ceritanya tentang dia bikin tugas sekolah aja ya. Terus tapi dia nggak cerita lebih lanjut tentang gimana perkembangan karakter si Yasmin itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu nggak puas ngelihat di sini gitu misalnya, aku cuman gini doang sih usulannya. Ya kamu tanyain lagi aja si chatnya. Untuk bab 2 aku ingin mengembangkan ceritanya lebih lanjut. Misalnya tolong beri aku konflik untuk si Yasmin di bab 2 gitu. Tolong beri aku alur yang lebih berliku untuk si Yasmin dalam misalnya memperbaiki sikap dan melaksanakan tugas dengan lebih baik gitu. Misalnya dia ada tugas berikutnya gitu, ada PR berikutnya dari bu guru terus dia belum bisa. Terus apalagi nih tantangan berikutnya? Mungkin dia kerja kelompok, akhirnya sampai dia bisa gitu ya. Jadi ini bisa kamu perdalam dengan chat ke si AI tersebut. Oke, ada yang ya gimana Fatia menurut kamu kesan-kesan minta saran ke si AI ini udah oke atau masih ada yang kamu penasaran? Oke, nanti bisa dibahas di chat ya kalau misalnya ada yang masih mau di-explore. Oke, terus ini apa nih? Kacia, masukkan feedback dari AI terhadap ceritamu. Judulnya 14 hari di rumah saja. Oke. Ini cerpen ya. Maksudnya bukan bukan esai atau non fiksi kan ya? Iya, semacam cerpen gitu, Kak. Oke, oke. Sip, sip. Terus feedbacknya seperti ini, memiliki nuansa pribadi dan keberanian untuk berbagi pengalaman. Oke. Struktur dan pacing. Struktur yang jelas dimulai dari latar belakang kehidupan sehari-hari dan perencanaan rumah. Cukup baik perubahan fokus dari perencanaan Ramadan hingga kisah Bapak dari Makassar. Namun transisi bisa lebih halus untuk menjaga keterhubungan antar bagian. Oke, transisi ini tuh eh jadi dari satu adegan ke adegan lain itu biasanya kita perlu yang namanya transisi. Misalnya adegan pertama si ibu sedang di rumah merencanakan Ramadan. Terus adegan yang kedua bapak pulang dari Makassar, misal gitu ya. Nah, antara adegan satu dengan adegan dua ada yang namanya transisi. Contohnya keesokan harinya gitu. Jadi paling gampang itu adalah
menyebutkan perubahan waktu atau tempat. Keesokan harinya, ketika ibu sedang memasak, tiba-tiba terdengar suara di depan orang yang mengucap salam. Assalamualaikum. Wah, ternyata itu Bapak gitu. Itu namanya transisi. Nah, mungkin saran dari dia adalah bisa lebih diperhalus transisinya. Kadang aku juga gitu sih, bikin 2 adegan yang udah beda lokasi, tapi aku lupa ngasih transisi. Nah itu, kalau misalnya bingung apa, bisa tanya contohnya gitu ya. Berikan aku contoh transisi yang halus untuk adegan satu dan adegan 2. Nanti kita lihat apakah, ide dari si chat itu udah oke gitu, atau kamu bisa lebih memperbaikinya lagi gitu ya. Gimana Kak Cia? Kayaknya tadi mau nanya nih. Oke. Aku menyimak, Kak. Oke oke Eh, oke. Keren banget ini Sip materi hari sip. ini. Terus, Pokoknya aku belajar banyak. oke, karakter dan emosi. Gambaran karakter sebagai ibu cukup kuat. Oke. Membaca merasa ketidakpastian dan kekhawatiran. Nah, keterlibatan emosi diungkapkan dengan baik ketika Bapak datang diam-diam. Oke, good. Tema dan pesan. Tema utama tentang pentingnya keluarga, perencanaan sangat relevan gitu ya. Kisah Bapak juga menyoroti betapa sulitnya mempertahankan keseimbangan. Oke. Dialog dan narasi. Jadi dia nih selain memberikan saran, dia juga ngasih tahu yang bagus apa gitu ya. Dari cerita kita nih yang udah oke apa nih gitu. Pengembangan tema, oh ya ini jadi kalau kita mau lebih mengembangkan tulisannya, kita bisa ngembangin tema ke isolasi mandiri, kekhawatiran terhadap COVID, bla bla bla. Ini kayaknya nggak kelihatan nih, udah ke bawah gitu. Ada apa pertanyaan untuk ini proses kali ini, Kak Cia? Kalau pertanyaan nggak ada, Kak. Saya menikmati sekali karena chatbot ini ternyata luar biasa bisa membantu. Iya, benar-benar. Emang kita, maksudnya gini, aku sebelum ada chatbot itu, kayak, aduh ini tulisan aku nih udah oke atau belum gitu. Akhirnya kan nyari orang nih, nyari orang yang mau baca. Ya biasanya sih anakku sendiri. Bacain dong cerita mama oke apa enggak nih. Terus ya udah, dapatlah feedback gitu ya. Cuman masalahnya kan nggak semua orang bisa gitu. Maksudnya ya nggak selamanya. Misalnya kita tadinya minta ke si A. Terus si A ini lagi sibuk gitu kan nggak mungkin dong kita kayak ngerepotin dia banget gitu ya nggak sih? Tapi kita butuh feedback gitu. Nah, dengan adanya AI, feedback itu bisa kita dapatkan secara instan. Hari itu juga kita selesai nulis, hari itu juga kita bisa langsung dapat feedback gitu. Cuman berapa detik dia langsung ngasih ngasih masukan-masukan. Nggak kayak misalnya kita satu novel nih, kalau orang yang baca kan kayak harus butuh ya sehari lah minimal gitu untuk ngebacanya. Terus tapi kalau dengan AI ternyata dia bisa menganalisa teks yang segitu banyak dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, jadi ini berguna banget. Walaupun memang pasti lebih lebih jeli editor manusia ya yang udah pengalaman gitu. Tapi seenggaknya dengan AI ini kita paling nggak bisa ada perbaikan sedikit dulu lah sebelum dikasih ke editor yang sebenarnya gitu. Jadi kita berusaha improve dengan self editing seperti ini ya. Oke, nextnya siapa nih? Sabira. Oke, ini ceritanya atau rangkumannya? Itu ceritanya, Kak. Oke oke, boleh juga nih. Itu soalnya ada yang pendek tapi ada juga yang rangkuman, Kak. Oke, jadi ceritanya ini tentang ini nih, kejadian lucu saat taraweh. Oke, terus saat sujud itu suara apa ya? Ternyata, ternyata si kakaknya. Oke, jadi dia sempat bobok waktu sujud ya. Itu kayak aku waktu kecil, Kak, dulu. Oh gitu. Ini pas lagi sujud kok bunyi krok-krok gitu. Tapi aku Nah, nggak ngorok. ya.
Tambahkan beberapa detail untuk memperkuat latar belakang cerita. Oke, dengan menyebutkan nama masjid. Ini emang karena ceritanya sangat pendek kan, jadi dia langsung, oke, detailnya kurang mungkin. Jadi perlu ditambahkan. Beberapa dialog untuk memperjelas karakter. Oke, antara Alif dan Zainab saat mereka kejar-kejaran. Oke. Tambahkan beberapa kalimat yang bersifat reflektif untuk memberikan pesan moral. Nah, ini mungkin ada yang dia salah. Oh iya benar-benar si Zainab dia kejar-kejaran sama si Alif ya. Tentukan berapa kalimat untuk memberikan pesan moral. Oke, kayak kesimpulan gitu. Dari saran ini ada yang menurut kamu kurang cocok? Apa menurut kamu oke? Hmm, kayaknya lumayan oke sih, Kak. Lumayan oke. Walaupun yang nama masjid itu tadinya aku sempet agak ragu-ragu oke atau enggaknya, cuman lumayan. Oke, kamu juga bisa bilang, cerita ini terjadi di rumah gitu. Jadi mereka sholat tarawihnya di rumah misalnya kayak gitu. Ini kan kalau ada sesuatu yang lebih kamu perhatikan misalnya kamu lebih pengen ngembangin plotnya, ya udah minta saran tentang plotnya aja gitu. Ini kan tadi mungkin karena kita mintanya saran secara keseluruhan, jadi nggak terlalu detail ke satu bagian gitu. Ini kayak ya udah ini aja apa secara keseluruhan aja. Mungkin kamu perlu menambahkan prompt lagi di bawahnya kamu ketik aja. Tolong kasih saran untuk plotnya supaya lebih panjang gitu atau lebih lebih berliku-liku gitu bisa ya. Terus ini cerita kedua. Oke. Suatu hari kelinci camping di halaman rumah si Grini. Oke. Terus dia nanya, Kiki, apa kamu lupa sesuatu? Aku tidak lupa ngerjain PR. Bukan, maksud aku hadis yang artinya jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Oke. Bagaimana bunyi hadisnya? Hei, aku lupa. Oke. Terus ini jadi kayak cerita singkat ya tentang si Kiki dan Kiki si kelinci dan si kura-kura. Oke, ini dia lebih lebih mikir ke garis besar ininya ya, nama kampung ini sepertinya sama kayak yang saran dia tentang apa nama masjid itu ya. Beberapa dialog, oke, tambahkan kalimat reflektif untuk memberikan kesan yang mendalam agar selalu bersyukur. Oh, jadi mungkin dia ingin di akhir cerita ada seperti kesimpulan gitu. Oh ya, siapa namanya? Kiki. Si Kiki, dia akhirnya menyadari bahwa apa kita harus selalu bersyukur, kayak gitu. Kalau misalnya saran ini menurut kamu masih kurang, kamu bisa coba di AI yang lain. Kalau yang tadi nyobainnya pakai bar, mungkin pakai ChatGPT atau pakai yang lain. Ya. Cerita ketiga. Oh, banyak juga nih. Tentang seorang ayah yang sudah menjadi kakek dan merindukan kegiatan berkemah bersama anak-anak. Dan anak-anaknya memesan alat berkemah. Akhirnya, oh, berkemah bareng ya, satu keluarga besar. Iya. Dulu ayah yang menuntun anaknya saat berkemah, sekarang anaknya yang menuntun ayahnya saat pergi berkemah. Wah, ini banget nih ceritanya, mengharukan. Oke, tambahkan beberapa detail memperkuat latar belakang, misal dengan memperkuat. Oke, tambahkan beberapa dialog, tambahkan beberapa kalimat untuk ini sepertinya si saran-sarannya ini dia sama semua ya untuk tiga tiga tipe cerita ini. Pertama dia lebih fokus ke detail ceritanya, terus yang kedua dia fokus ke dialognya, dan yang ketiga dia fokus ke pesannya, pesan atau refleksi dari cerita tersebut. Oke. Aku masukinnya sih cerita, Kak, tapi di sini aku tulisnya rangkuman Oh dulu. gitu. Oh iya iya iya. Sip sip sip. Bisa bisa. Nah, ya tadi itu, kalau misalnya kamu masih penasaran, eee, mau cari feedback yang lain, kadang aku kayak gitu sih. Jadi, yang ini udah aku minta feedback ke ChatGPT, terus udah aku benerin kan, terus aku kasih aja lagi ke si Bard gitu.
Terus dia nanti ngelihat, oh yang ini masih ada yang perlu dibenerin. Sampai akhirnya kayaknya semuanya udah oke gitu ya. Oke, untuk Uma ceritanya tentang apa nih? Tentang Lulu yang Lihat aja. Hehe. kenapa? Lihat aja. Oke, Lulu yang mau jadi YouTuber gaming. Iya bukan? Iya. Karena kan aku nggak bisa ngeliat ceritanya nih. Ya mungkin ceritanya udah ada di atasnya. Kembangkan karakternya. Si Lulu ini kenapa dia tuh suka banget gaming dengan YouTube gitu. Oke. Terus deskripsikan, oh si Lulu ke Inggris ya. Nah, bagus nih harus dijelaskan suasana di bandara, pengalaman di penerbangan. Itu akan membantu atmosfer yang lebih hidup dan membuat pembaca merasakan setiap momen. Oke. Tambahkan beberapa elemen tegangan naratif. Oke, misalnya di tengah jalan ada tantangan gitu ya. Membuat dramatis. Terus dialog. Kembangkan dialog antara Lulu dengan ibunya. Memberikan wawasan tentang hubungan mereka. Oke. Lebih banyak ekspresi, emosi, dan dialog. Oke, good. Puncak cerita pertemuan Lulu dengan, oh dia ketemu sama si YouTuber favoritnya. Oke. Dia ke Inggris buat ketemu sama Mr. Beast ya. Emang PewDiePie. service di Inggris? Enggak, aku nebak doang. Mah? Dia ketemu PewDiePie. Eh, Oke. Pertemuannya tambahkan elemen kejutan atau momen yang mengesankan. Iya, iya, oke. Berikan resolusi yang memuaskan, mungkin Lulu belajar sesuatu. Misalnya tadi setelah bertemu dengan si YouTuber favoritnya, ternyata dia menyadari bahwa YouTuber itu ternyata butuh kerja keras juga gitu, nggak langsung cuman main game doang, terus direkam, terus langsung dapat viewer yang banyak, tapi juga ternyata dia harus ini gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam cerita supaya lebih ngasih makna terhadap cerita tersebut, ya. Kesimpulannya, untuk meminta feedback dari si AI ini, pertama kita tentukan dulu dia role-nya sebagai apa, sebagai developmental editor tadi itu kan. Dan tentukan dulu kita mau dapat feedback tentang apa. Bisa jadi kita emang yang lain kayaknya udah oke, cuman kayaknya plotnya masih kurang oke. Jadi lebih terdetail membahas chat tolong temukan plot hole, chat tolong cek apakah eh, apa bab satu dan bab 2 ini saling berhubungan atau enggak gitu. Tolong analisa apakah konflik yang aku buat sudah pas, sudah menarik. Tolong analisa apakah klimaksnya sudah oke gitu. Jadi lebih lebih ke drill down, mau yang seperti itu atau mau yang secara garis besar. Semuanya gitu. Kita mau semuanya. Tapi biasa kalau kita minta semuanya, dia nggak akan detail. Dia cuman kayak garis besar aja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada saran dari si AI yang belum jelas, langkah selanjutnya adalah kita minta dia untuk ngasih contoh. Biasanya aku seperti itu sih. Aku kurang ngerti nih, ya yang saran tentang alur, berikan aku 3 contoh. Aku biasanya nulis kayak gitu, berikan aku 3 contoh untuk saran perbaikan alur ini, gitu. Jadi selain menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, ya kita juga bisa melihat contohnya seperti apa, gitu ya. Nah, terus terakhir kalau misalnya kita mau mengembangkan dari si cerpen menjadi ke novel, kita juga bisa minta saran untuk kita mau berapa bab nih? Misalnya, tolong berikan saran adegan apa sih yang perlu ditambah untuk menjadikan cerita ini jadi 12 bab misalnya gitu. Karena kan kalau cerpen kan pasti cuman sedikit kan konfliknya kan. Adegannya juga cuma sedikit. Jadi kita tanyain, konflik apa saja yang bisa aku masukkan ke cerita ini agar cerita ini bisa berkembang sebagai novel 12 bab gitu. Kamu tulis kayak gitu, nanti akan dikasih feedback dari si chatbotnya itu.